Sudahkah rumah kita hidup? Sudahkah anak-anak kita merasakan suasana iman? Jangan sampai kita sibuk menerangi di luar, tetapi rumah kita sendiri gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, pemirsa PKS TV Jawa Timur. Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pembinaan jiwa. Tetapi seringkali kita memahami Ramadan hanya sebagai ibadah pribadi, puasa pribadi, tilawah pribadi, dan doa pribadi. Padahal sesungguhnya Ramadan itu adalah proyek iman keluarga. Kalau masjid adalah pusat peradaban umat, maka rumah tangga kita adalah pusat peradaban generasi. Disinilah anak-anak kita pertama kali mengenal Allah. Di sanalah karakter dibentuk. Di sanalah nilai ditanam. Karena itu tema kita pada kali ini adalah rumah tangga adalah madrasah utama Ramadan. Insya Allah pada kesempatan ini ada dua hal yang berkaitan dengan ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tanggung jawab iman dalam keluarga. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Perhatikan, yang diperintahkan di sini bukan hanya menjaga diri, tetapi menjaga keluarga. Ramadan adalah momentum yang paling tepat untuk menjalankan perintah Allah ini. Karena di bulan Ramadan ini hati sedang lembut dan pahala sedang dilipat gandakan. Sebagaimana firman Allah juga di dalam surat Toha ayat 132. Wa amur ahlaka bisolati wastakbir alaiha. Perhatikanlah keluargamu. Saya ulang. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam menjalankannya. Maka rumah tangga tidak boleh pasif. Harus ada perintah, harus ada keteladanan, dan harus ada kesabaran. Yang kedua, rumah adalah madrasah pertama. Rasulullah SAW bersabda, saya ulang, Rasulullah SAW bersabda, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang ayah bukanlah hanya pencari nafkah. Ia adalah imam. Ia adalah guru. Ia adalah penjaga arah keluarga. Seorang ibu bukan hanya pengatur rumah. Ia adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dan anak-anak adalah amanah yang kelak
akan menjadi saksi apakah keluarga kita itu penuh dengan dzikir atau penuh dengan kelalaian. Pemirsa PKS TV Jawa Timur, adapun tips ya untuk menghidupkan suasana ibadah di rumah saat di bulan Ramadan adalah yang pertama, bangun sholat berjamaah di masjid atau di rumah, minimal maghrib atau subuh berjamaah. Ayah bisa menjadi contoh dengan menjadi seorang imam. Setelah itu beri kesempatan, berikan tausiah singkat sekitar 3-5 menit saja. Tidak perlu panjang, tidak perlu terlalu lama. Cukup 1 ayat, cukup 1 hadis, cukup 1 pesan moral. Anak-anak kita mungkin saja lupa isi nasihatnya, tetapi anak-anak kita tidak akan lupa suasana ayahnya ketika menjadi imam. Yang kedua, buatlah target Ramadan bersama keluarga. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 148, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Buatlah target bersama keluarga. Misalnya, target khatam bersama. Berapa kali? Hafalan surat-surat pendek untuk anak-anak kita. Sedekah bersama keluarga misalnya. Tidak meninggalkan sholat tarawih. Dan ini bisa dituliskan di papan kecil di rumah. Libatkan anak-anak kita. Jadikan bahwa Ramadan adalah misi keluarga bersama. Selanjutnya yang ketiga, hidupkan momentum sahur dan berbuka. Jangan hanya menjadi acara makan saat sahur misalkan. Bangunkan anak-anak kita. Biasanya memang anak-anak kita itu susah kalau dibangunkan untuk sahur. Makanya bangunkan dengan lembut. Awali dengan doa. Tanamkan niat. Kemudian ketika berbuka, berdoa bersama. Awali dengan berdoa bersama. Ingatkan makna syukur. Ramadan bukan sekedar menahan lapar. Ramadan adalah melatih jiwa agar lebih dekat dengan Allah. Kemudian yang keempat, Qiyamul Lail. Tidak harus lama. 2 rakaat bersama pasangan. Kemudian biarkan anak-anak kita ikut walau hanya sebentar. Suasana malam yang hening, doa yang lirih, sujud yang panjang, itu insya Allah bisa membekas dalam jiwa anak-anak kita. Itu nilainya lebih dalam daripada ribuan nasihat. Yang kelima, libatkan anak dalam sedekah. Kita latih anak kita untuk bersedekah. Ajak mereka membagikan takjil, menyiapkan paket sembako, memberikan langsung kepada yang membutuhkan. Dengan begitu mereka hadir belajar bahwa Ramadan bukan sekedar hanya ibadah ritual, tetapi juga kepedulian sosial. Yang terakhir adalah yang keenam, jaga kehangatan suami istri. Ini penting, karena ini salah satu yang menyemangati kita di bulan Ramadan. Allah berfirman, "Hunna libasum lakum wa antum libasum lahunna." Dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Yang artinya istri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri. Pakaian itu harusnya bisa menutup kekurangan, memberikan kehangatan, memperindah, sehingga rumah kita akan bisa menjadi lebih hangat. Rumah tidak akan hangat dengan ibadah jika hubungan suami istri dingin. Ramadan adalah momentum saling memaafkan, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Hadirin pemirsa PKS TV Jawa Timur yang dirahmati Allah.
Bisa jadi kita aktif di masjid, aktif di masyarakat, aktif di berbagai kegiatan Ramadan. Tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah rumah kita hidup? Sudahkah anak-anak kita merasakan suasana iman? Sudahkah pasangan kita merasakan ketenangan spiritual bersama kita? Jangan sampai kita sibuk menerangi di luar, tetapi rumah kita sendiri gelap. Ramadan akan berlalu, waktu terus berjalan. Yang tersisa bukan hanya berapa hari lagi kita akan berpuasa, tetapi bagaimana Ramadan ini bisa membentuk keluarga kita. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai titik balik. Rumah kita bukan hanya tempat beristirahat. Rumah kita adalah madrasah. Rumah kita adalah taman iman. Rumah kita adalah investasi akhirat. Semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, keluarga yang mawadah, keluarga yang rahmah, dan menjadikan rumah-rumah kita bercahaya dengan tilawah, sholat, dan doa. Demikian yang barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.